Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala nabiyyillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ayat sallallahu alaihi. Pada yang kami hormati para hadirin, hadirat rahimahullah, ada Ustaz Syakir, assalamualaikum Ustaz. Dan jumpa lagi di malam podcast di SMK. Kita jumpa lagi di masa spesial Ramadan 1441 Hijriah. Juga ada tamu spesial di tamasa kali ini, ada Mas Fairin Anwar. Beliau alumni SMK Putih Muda. Berapa Mas? Lulus tahun berapa Mas? 2015. Oh 16. Kemudian langsung di UIN Walisono. Ini menjadi lulusan terbaik, alhamdulillah, salah satu kebanggaan alumni Putih Muda. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Kita semua bisa bermuasyarah, bertemu, berkumpul dalam majelis ilmu dalam pilihan tolabul ini. Kita niati belajar bareng ya, sinau bareng. Jadi saya juga masih banyak kekurangannya, kita niati aja untuk belajar bareng. Nanti ada satu kekurangan, ada yang melengkapi, ada Ustaz Syakir, ada Ustaz Bulan, dan Ustaz yang lain. Sholawat beserta salam adalah kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah harapan dan doa, semoga kita bisa meneladani akhlak beliau dan nantinya kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Syakir di depan tadi, tema tamasa spesial Ramadan di sore hari ini taklim malam satu menjelang atau menuju malam satu. Kita menyongsong malam satu. Nanti kita juga akan menyinggung di momen ini, hari Jumat sore itu ada apa ya? Ini ada materi yang membahas tentang hal itu. Waktu mustajab untuk berdoa. Ini spesial di hari ini Jumat 22 Maret 2024. Atau Hijriahnya tanggal 12 Ramadan 1445 Hijriah. Langsung saja kita ke definisi dulu sebelum ke yang inti ya. Secara istilah, mari kita pahami bersama mustajab dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai lekas, menunjukkan mujarab atau maju. Sedangkan istilah mustajab dalam isim maf'ul dari kata istajaba yang artinya dijawab, diterima atau dikabulkan. Kemudian untuk pengertian doanya, yaitu sebuah permohonan kita kepada Allah
yang bersifat baik, harapan baik yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu yang doa. Kalau kata-kata atau harapan yang tidak baik juga ada ya. Dalam bahasa Jawa kita kenal nyepatani. Nah, itu yang tidak baik. Yang dicontohkan Rasulullah, meskipun kita dicaci, kita dihina orang lain, bahasa kita adalah doa. Nah, seandainya orang tersebut belum diberikan hidayah, Rasulullah tetap berharap mungkin anaknya, mungkin cucunya, dan seterusnya. Kemudian perintah berdoa, seperti yang saya baca di Muqaddimah tadi, surah Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, maksudnya berdoa kepada Allah, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini jaminan Allah bahwa siapa saja yang berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh maka akan dikabulkan. Dikabulkannya kapan? Cepat atau lambat itu rahasia Allah. Kalau dalam istilah Jawa kita harus sabar dan berdoa. Saya sudah berdoa sekian kali tapi belum dikabulkan oleh Allah. Ini pasti ada hikmah, ada rahasia yang akan disampaikan oleh Allah. Orang Jawa bilang kita tidak boleh gigi mongso. Rasanya kecewa gigi mongso. Ini bisa bahasa Cina. Maksud gigi mongso itu maksudnya sesuatu yang belum terjadi tidak harapkan terjadi. Karena segala sesuatu itu ada masanya. Allah sudah merancang skenario-nya. Kalau belum saatnya, ya tidak akan terjadi. Maksudnya tidak punya audio gigi mongso itu seperti itu. Misalnya kita baru berusaha ini ya, biasanya kok belum dikabulkan ya, belum ini ya, saya kok belum sampai ke titik ini ya, ini perlu proses. Ada sebuah proses yang harus kita lewati dan proses itu menjadi tempat kita menjadi lebih kuat di masa berikutnya. Kemudian tujuan dari berdoa di antaranya memohon agar selalu dalam bimbingan Allah. Saya teringat dengan pesan guru saya dan sebagai bukan saya, bapak saya, panutan saya, bahwa sesibuk apapun kita, misalnya kita sholat dalam perjalanan, pesan beliau jangan lupa untuk berdoa, meskipun singkat, minimal doanya adalah waktu itu yang diajarkan ke saya bahasa Jawa ya. Ya Allah, mugi berjenengan pertahankan datang pulau. Pertahankan maksudnya itu agar kita selalu dalam bimbingan ini. Kalau kita dalam bimbingan Allah, serbaikan aman bersekalian. Jadi berdoanya simpel. Ya Allah, mugi berjenengan pertahankan pulau. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Kemudian tujuan berdoa yang berikutnya agar selamat dunia dan akhirat. Ini tentu menjadi cita-cita kita semua. Saya kira nggak ada ya, Pak, saya hanya ingin selamat dunia aja Pak. Saya ingin selamat akhirat aja. Tentu pengennya yang pakai komplit ya Mas Anwar ya. Dunia ya akhirat, bahagia dunia juga akhirat. Fit dunia wal akhirah, seperti itu. Kemudian
untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa yang untuk mengungkapkan rasa syukur? Karena di dalam doa itu sendiri ada apa ya? Ungkapan syukur kepada Allah dalam doa tersebut. Contoh dalam makan juga ada syukurnya. Maka nanti di ada berdoa ada salah satunya ini ungkapan syukur. Awal dengan ungkapan syukur, misal alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Kemudian meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Setan yang dalam manusia yang nyata. Twitter ya, Ustaz Zakir ya. Jadi kalau kita ada Twitter kan kita saling adu strategi. Kita mau berangkat dari rumah untuk kajian misalnya. Itu sudah melawan godaan. Mungkin di rumah ada yang godain ini. Gak usah berangkat di rumah aja. Mending jaga sama saya, jangan sih misalnya itu godaan. Mungkin hujan seperti di minggu kemarin, hujannya sangat lebat berhari-hari, hingga saudara-saudara kita yang di wilayah Karanganyar, kemudian sampai ke Demak Kota, bahkan Jepara ya, yang dilanda banjir. Kita alhamdulillah airnya lewat, hanya permisi aja, lewat hitungan menit jam sudah hilang. Tapi saudara kita di Karanganyar lumayan lama. Pertama baru sekitar 3 minggu bersih selesai 1 minggu. Baru 1 bulan tak betul. 1 bulan 3 minggu airnya surut, 1 minggu bersih. Kemudian kita ada lagi yang kemarin kedua itu lebih besar lagi. Nah yang kedua. Menurut peraturan teman di sana dalam beberapa tahun ini itu yang terparah. Hari ini tadi ada info dari grup WA ya, Pak Jokowi langsung ke lokasi di SMK Ganesha. Oke, kita lanjut. Tadi kita kasih untuk berdoa, diantaranya memohon agar selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian agar selamat dunia dan akhirat, untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Keempat, meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Kita lanjutkan dengan adab atau tata cara dalam berdoa. Kalau tadi malam kita bahas dengan Ustaz Zakir ada adab dan bertamu ya, harus meminta izin dulu, kemudian mengucapkan salam. Meskipun orang di rumah kalau kita tidak izinkan juga tidak sepatutnya kita bertamu. Ini ada adabnya, ada sopan santunnya. Kita dengan sesama manusia itu juga ada bernyata lagi pada Allah. Contoh di masyarakat kita terutama kita orang Jawa ya, ada undang-undang dari segi bahasa, kemudian perilaku itu juga ada adabnya atau sopan santunnya, ada tata kramanya. Orang Jawa itu teliti banget. Dari segi bahasa saja itu sudah detail ya. Ada kondo usuling doso, ada terang-terangnya dalam berbahasa. Maka ada istilah hukum, ada moko alus, kemudian ada kromo inggil dan sebagainya. Contoh yang bisa kita terapkan dan harus kita terapkan kepada anak, kepada peserta didik, kepada lingkungan kita, itu dimulai dari bahasa. Misal, jadi kalau kita pelajari maka akan tahu detailnya. Itu tidak terbalik di masyarakat, ada orang tidak tahu. Contoh, saya ngobrol asik dengan Ustaz Zakir, kemudian ada telepon saya di rumah. Dan saya Ustaz, kalau bagi kodurnya sekilas itu sudah bosok ya, betul ya. Kalau bagi kodur, ternyata itu tidak pas karena terbalik. Yang betul bagaimana? Ustaz Idris.
Kula badhe langsung. Panjenengan dahar kula maaf bisa nedo bisa. Kula badhe nedo. Panjenengan sampun dahar. Monggo dahar, kula sampun dahar kula. Sekilas itu sebelum masanya sebelum ternyata tidak pas karena pendidikan Jawa itu ojo dengan gunanya kayak diri kepala dan suara ini. Jadi bahasa untuk diri kita itu lebih rendah, untuk orang lain kita untuk menghargai. Jadi levelnya lebih tinggi. Kita kenal yang istilah kalau ingin. Bapak Sari kalau film. Bapak Gria kalau sakit. Pengalaman saya dulu khusus karena sedang sakit tidak masuk kan, itu tiap hari minggu hari Ahad. Di pertemuan berikutnya ditanya, Mas Jatuh kemarin kenapa tidak masuk? Kalau punya obat itu masuk. Saya pakai bahasa Jawa. Dan saya ngomong kalau ini nanti gede. Seketika itu tanpa ada jeda langsung, yuk sama ini bergerak. Saya juga pikir waktu belum tahan. Kalau terus kalau di sana di pertengahan, kenapa lambat ngomong? Ya sana masih pas gitu. Tidak ngomong gitu. Ada diri sakit. Kalau sakit kejenengan, tidak. Kalau kisah kejenengan tidak dan sebagainya. Ini dari segi bahasa itu sudah detail ini. Ini sesama manusia. Apalagi dalam perbuatan dalam sikap kita, misalnya kita lewat ada orang yang mungkin ada di pinggir jalan kita melewati di depannya, menurut saya amin dan sebagainya, tidak langsung terlonong ya. Kalau itu kerumunan orang banyak sedang ada acara, kalau kita pakai naik motor mungkin ditutup dulu, naik sepeda ditutup, kalau naik mobil juga kalau naik mobil jadi satu profesi ya. Masuk mobil betul-betul tapi malah repot. Dan itu ada sesama manusia, ada unggal-ungguh yang harus kita terapkan. Apalagi dalam berdoa memohon kepada Allah. Ya sedikit saya nambahin kalau dalam bahasa Jawa berdoa ini dikenal dengan tembung hastukoro. Saya dulu tidak asing hastukoro. Hastukoro atau hastukoro. Hastukoro itu dari kata saya tadi browsing dulu terus terang dulu waktu kursus hanya dikasih bahasa ini tapi tidak ada pembahasan detail. Saya lihat tapi dari kata astu dan koro. Astu berarti semoga terjadi, dan koro perkara ini artinya penyebab. Penyebab dalam hal ini adalah Allah. Yang menyebabkan doa kita dikabulkan itu adalah Allah. Contoh penggunaannya semoga sarankan kita mengenai koro kepada Gusti yang mau kauso mungkin sakit kasar badan yang sinan dulu. Misalnya seperti itu. Semoga melebihakan nama koro. Mari saya ajak untuk bersama-sama berdoa. Oke, kita kembali lagi ke adab atau tata cara berdoa. Yang pertama adalah menghadap kiblat. Kemudian sebelum berdoa baca basmalah. Kemudian kita istighfar. Jadi kita bisa menjiwai ya, kita mengakui kesalahan kita dulu di hadapan Allah sebelum meminta, menyebut asmanya, kemudian istighfar berlambut, kemudian memuji. Jadi samanya kita mau minta sesuatu ke orang tua ya, kita memuji dulu. Misalnya, itu kok beda dari biasanya, kelihatan cerah, gak banget dari ini. Orang tua tanya pasti, ini pasti ada maunya ini, mau minta sesuatu yang gitu. Jadi begitu jika kita mau minta, mau berdoa kepada Allah, kita memuji dulu. Memuji dengan asma mulia, asma husna misalnya, ya Allah ya Ghafur, kemudian lanjut Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Allah itu maha pengampun. Kemudian kita baru mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, mengangkat kedua telapak tangan. Kemudian melembutkan suara dan tenang. Karena Allah itu maha mendengar. Jadi dalam berdoa kita tidak perlu dengan suara yang keras, lemah lembut, tenang dan penuh harap agar doa kita dijaga oleh Allah. Kemudian khusyuk, ikhlas dan bersungguh-sungguh. Jadi kita yakin bahwa doa kita akan dijaga oleh Allah. Yang keenam, kaitannya tadi berharap akan dikabulkan. Yang ketujuh, setelah berdoa ditutup dengan sholawat Nabi dan pujian. Biasanya kita selesai berdoa akhirnya walhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya memuji lagi kepada Allah. Itu beberapa adab ya, atau tata cara berdoa memohon sesuatu kepada Allah. Saya lanjutkan. Ini orang-orang yang doanya mustajab, orang-orang yang doanya kemungkinan besar itu akan dijawab oleh Allah. Siapa saja? Yang pertama, doa setiap muslim untuk saudaranya sesama muslim. Ini sebuah nikmat yang luar biasa kita menjadi seorang muslim. Jadi kalau ada orang berdoa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, insya Allah kita selalu takut, Begitu juga kita harus mendoakan sesama muslim, saling mendoakan. Jadi nikmat pas sudah Jumat itu ada doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jadi sudah meninggal atau masih hidup semua insyaallah takut didoain. Kemudian doa orang tua untuk anaknya ini juga termasuk doa yang mustajab yang akan dijabah oleh Allah. Maka pertama, adik-adik semua SMP maupun SMK yang hadir ini selalu libatkan orang tua dalam kepentingan kita, kegiatan kita. Maksudnya mohon doa. Mau berangkat sekolah, kita berpamitan mohon doa. Ini sangat penting. Karena doa orang tua itu mustajab, dijabah oleh Allah. Juga ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya orang tua. Jadi berbakti, memohon doanya itu sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga adalah doa anak soleh untuk kedua orang tuanya. Ada hadis yang masyhur ya. Jadi 3 perkara yang tidak akan putus kalau orang itu meninggal, yaitu apa saja? Maksudnya 3 perkara yang tidak akan putus meskipun orang sudah meninggal. Amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Ini sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, kita doakan, kita jaga nama baiknya, kita lanjutkan sesuatu yang sudah diperjuangkan, menyambung tali silaturahmi dengan keluarga, meskipun orang tua sudah tidak ada. Kemudian doa orang yang sedang berpuasa sampai berbuka. Di sini puasa semua ya? Puasa mas apa ya? Puasa ya? Pun sampai maghrib. Ya beduk ya. Kalau beduk namanya latihan puasa. Jadi sudah bagus ini. Full ya, sama full. Nanti kita buka bareng puasa bareng.
yakin karena doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka termasuk doa yang mustajab. Kita lanjutkan. Ini ada doa orang mutor, doa orang yang dalam kesulitan. Mungkin teman-teman semua, Bapak Ibu pernah merasa kepepet, terjepit dalam kondisi yang sangat galau, dalam kondisi yang sangat panik dalam menghadapi sebuah masalah misalnya. Kemudian kita berdoa, alhamdulillah dijawab oleh Allah. Pernah nggak merasakan seperti itu? Mas Firdaus pernah? Ada pengalaman seperti itu? Contoh dalam pekerjaan saya dulu pernah mengalami waktu masih di perusahaan ya. Waktu itu setting produk itu sudah berjam-jam ya jadi dianalisa ini kayaknya ini lah dicari, ketik di monitor diisi angka yang diinginkan berapa, begitu enter proses produksi keluar belum bisa. Akhirnya material yang terbuang ini banyak sekali. Panik betul. Nanti kalau sampai rezekinya banyak, pasti juga kena teguran ya. Dalam keadaan kepepet, saya berdoa, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, setelah berdoa sekali sentuh jadi. Itu mungkin bisa jadi salah satu contoh atau pengalaman pribadi saya pernah seperti itu. Kemudian pernah lagi, ini bukan di divisi saya, divisi yang lain. Ada teman setting produk itu sudah lama ya, bisa mentok. Nah, saya main ke itu beda gedung. Nah, ini tempat menangkap kalau beda gedung minta tolong. Ini tolong ya, wis tak setting model seperti ini, belum bisa. Dan dalam waktu yang lama dan barang itu juga urgent, harus segera kirim. Saya juga sempat pesimis ini, sudah disetting secara pengalaman menang beliau karena lebih senior di jurusan. Tapi karena tadi ya, maksud terjadi tolong lagi, dispionnya. Akhirnya Bismillah. Ya maksud saya Bismillah, sekali sentuh jadi. Kalau begini saya kan jujur. Bisa juga apa jujur? Nah ini jujur balik. Ini kan baru satu proses. Itu dua shoot aman, bagus. 3 shoot aman. Alhamdulillah lancar sampai pagi. Nah ini juga pengalaman pribadi. Kemudian kalau kita melihat sejarah Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ketika mendapat perintah untuk membawa Ismail dan Siti Hajar ke Mekah, yang waktu itu masih berupa tanah pasir yang sangat gersang, tidak ada penghuni di Mekah. Tapi Allah memerintahkan untuk meninggalkan Ismail dan Siti Hajar di Mekah. Secara logika manusia mungkin tidak akan bertahan hidup karena tidak ada air, tidak ada makanan. Siti Hajar bertanya berkaitan kepada suaminya, pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bingung, saya bisa jawab. Mungkin ini kelemahannya para kaum adat ya. Kalau saat bicara ngomong itu sedikit beda dengan ditanya berkali-kali bingung. Aku butuh jawab ini. Akhirnya Siti Hajar ini tanggap. Pertanyaan yang terakhir langsung begini, apakah ini perintah Allah? Jangan perintah kasih tahu. Ya, ini perintah Allah. Sudah tidak. Karena perintah Allah, Siti Hajar ingin itu. Kalau dengan perintah Allah saya tidak. Nanti beliau pergi meninggalkan Ismail dan Siti Hajar di Mekah. Dalam kondisi waktu masih bayi yang masih kecil bahkan. Tidak ada air, tidak ada makanan. Karena yang memerintahkan Allah, yang memberi penghidupan Allah,
mengalir dan itu air yang terbaik yang ada di muka bumi. Nah, ini jadi orang yang kepepet ini termasuk doanya bisa mustajab dikabulkan oleh Allah. Kemudian contoh lagi dalam sejarah Nabi Musa dikerjakan oleh siapa? Mas Zaki. Yang mengejar Nabi Musa adalah Fir'aun. Maksudnya Musa adalah Fir'aun. Apakah Nabi Musa mengira bahwa dia akan bisa melewati lautan? Sebelumnya tidak mengira. Di belakang itu ada Fir'aun dan bala tentaranya. Di depannya adalah laut. Kepepet. Mundur kena, maju kena. Saya mundur ada pasukan, saya maju saya masuk ke lautan. Kode lain. Karena dia seorang nabi, kasih Allah, dia memohon kepada Allah karena dapat petunjuk perintah untuk membelah laut dengan memukulkan tongkat ke lautan. Ini laut terbelah, Nabi Musa diselamatkan beberapa umatnya. Kemudian Fir'aun begitu mengejar tentaranya, lautan itu kembali luntur, akhirnya meninggal. Dan jasadnya Fir'aun itu diselamatkan. Sampai sekarang masih sebagai pembelajaran kita bahwa orang yang tidak mau menyembah Allah, efeknya, hukumannya, Anda mau yang sangat pedih seperti yang dialami oleh Fir'aun. Oke, lanjut doanya. Doa orang yang terzalimi atau teraniaya. Kadang juga ini menjadi bahan untuk candaan juga ya kita. Misalnya ada teman yang disakiti atau orang mau pulang sampai itu belum makbul, kamu nanti diijabah. Ya memang ini salah satu doa orang-orang yang mustajab, orang-orang yang dizalimi. Sabar, kita terima, kita ridho dengan ketetapan Allah. Yakin bahwa suatu saat akan ada masanya, ada jalan keluarnya, kita akan menggapai sebuah kebahagiaan setelah kita mengalami ujian ya. Karena tidak ada orang yang beriman tanpa adanya ujian. Sekolah aja ada ujian ya tadi. Mau naik ada ujian ke PLBP daerah Brotojoyo. Buku muda kalau dari sini kanan. Ya beda waktu itu. Tapi enjoy. Jadi kalau saya cerita dengan teman, dengan anak itu bukan penderitaan, tapi waktu itu saya dengan happy-nya, dengan senangnya saya beda. Jadi nggak dasar lagi asal senang. Kalau dia lakukan kali senang. Nah pesannya Pak Hadi ya senang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kita melewati proses dengan senang, kita melewati ujian dengan senang, dengan bersabar, insya Allah akan senang pada endingnya. Kemudian doa seorang musafir dalam perjalanan dengan tujuan yang baik, jalan Allah benar, itu juga termasuk doa yang mustajab. Kemudian doa pemimpin orang yang adil. Setelah kita bahas tadi perintah berdoa, kemudian pengertiannya, tujuannya, adat-adat atau tata krama dalam berdoa, kemudian orang-orang yang doanya mustajab. Ini kita lanjut dengan waktu mustajab untuk berdoa. Cukup jelas ya. Yang pertama, waktu mustajabnya ketika kita berpuasa. Dasarnya adalah hadis yang artinya 3 doa yang tidak akan tertolak, yaitu orang yang berpuasa sampai yang berbuka. Kita termasuk ya, alhamdulillah. Kemudian imam yang adil. Tadi orang-orang yang berani mustajab masuk di hadis ini. Kemudian dan doa orang-orang yang terzalimi tadi juga seperti itu. Ini hadis dari riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Kemudian ketika hendak berbuka, seperti kita ya ini, kita puasa dan juga menjelang buka, kita isi dengan kajian
belajar bareng di sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan waktu itu